Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini sahabat-sahabat, kawan-kawan, guys semuanya ya. Kita nyantai aja ngomongnya. Ada kedatangan tamu kita dari mana, Glenn? Dari Universitas. Satulah dulu ngomongnya rame-rame. Kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Ya. Terus apa cerita datang kemari ke tempat kami nih, Bambu Raya? Ini namanya kelompok kerajinan bambu raya kan. Oke lah, sebelumnya kita bilang dulu kan. Jadi kami di sini punya kelompok kerajinan, nama kelompok kerajinannya itu Gerai Bambu Raya. Jadi Gerai Bambu Raya ini membidangi pertama handicraft, kedua mebel, inilah kita buat kursi, ketiga kerajinan bambu, yang keempat kita bisa buat konstruksi, kita bisa buat desain, dan banyak lagi buat joglo, buat bangunan rumah gitu. Jadi instruktur pun bisa kita. Kalau kalian pengen belajar anyaman, pengen kayak mana belah bambu, kalian pengen buat pas bunga dari bambu, siap kita. Terus apa lagi mau ditanyain? Nah, jadi Pak, kami di sini tuh mau bertanya mengenai cara pembuatan furnitur yang ada di Gerai Raya Bambu ini. Jadi kalau kita mau lihat, kita bisa aja langsung lihat gimana cara pembuatannya. Yang pertama yang jelas bambu itu kan kita potong dulu sesuai dengan ukuran. Setelah dengan sesuai ukuran, bambu itu kita rendam. Setelah direndam, baru kita tiriskan, kita angkat, kita kerjai sesuai dengan apa yang mau kita buat. Contoh kita mau buat kursi, kita buat kursi bambu, kita buat meja. Nah ini kan sudah ada, kalaupun nanti kita bisa lihat jalan-jalan sekalian masuk. Kalau untuk perendaman itu Pak, berapa hari kira-kira? Perendaman itu fungsinya pertama untuk menghilangkan bubuk, atau dengan cara itu pengawetan supaya bahan kita ini kuat, kokoh. Tapi kadang-kadang dia punya butuh waktu proses yang lama, minimal ya 3 hari ataupun seminggu. 3 hari. Iya, kalau mau bagus, dia direndam itu dikasih obat. Nama obatnya itu bora. Iya, itu supaya untuk pengawetan. Dan lokasi pengawetan Pak, Ada tuh kita buat itu. Bak air rendaman kita ada. Nanti sambil jalan-jalan. Jadi Pak, jenis bambunya ini yang digunakan cuma satu jenis atau berbagai jenis? Sebenarnya jenisnya bambu kami ini kayak gini lah. Nah nih bambu betung ini. Ini namanya bambu hitam. Nah, jenisnya hitam ini memang bambu untuk furniture ini memang untuk khusus untuk perabot. Ini yang kualitasnya paling bagus kalau di Sumatera Utara. Sebenarnya semua bambu sih bisa, cuman dia kualitasnya nggak bagus. Yang bagus ini. Kenapa kita pakai ini? Dia punya keunggulan. Yang pertama dia warnanya ada cantik, ya kan. Terus ini setiap kulitnya ini dia rata. Kalau bambu yang lain dia dekok gini, masuk ke dalam. Jadi ini apa nih bambu? Nah, ini bambunya cantik nih. Nah. Jadi ruasnya ini rapi dia, hasilnya nanti lebih bagus. Tapi bambunya termasuk Iya, bambunya untuk khusus untuk furniture dan harganya memang agak lebih mahal dibanding bambu yang lain. Kalau itu harga bambu ini Pak, itu perhitungannya seperti apa? Persatuan kan? Per meter. Dia hitungan bambunya ini per batang, biasanya panjangnya itu 5-6 meter. Kalau harga sekarang sekitar 20.000. Iya. Harga di sini ya, lain dengan ongkir. Kalau untuk bambunya kita ngambilnya dari mana lokasi Pak? Untuk bambunya kita punya lokasi di daerah gunung, Deli Tua, Tanjung Kena, Sembahe. Ya kita punya agen, kita punya tukang tebang sana, kita tinggal pesan aja. Kerjasama gitu ya Pak ya? Iya, ada kerjasama. Terus Pak, untuk furniturnya ini biasanya dijual sekitaran harga berapa? Furniture ini kita ya sesuai dengan harganya itu aja, murah ya, nggak yang mahal-mahal kali. Kalau seperti yang ini Pak, kalau yang seperti ini yang kami lihat sekarang kayak kursi. Jadi kalau yang kayak gini 1.200.000 saja. Jadi kawan kau mau nengok inilah agak-agak sempit-sempit hasil kerja kita kan. Ini sudah dikemis. Hati-hati ya. Oh, situ lagi apa? Sama awak nih.
cara pembuatannya hidupkan. Ini namanya Bang Dek. Ini namanya Bang Pemijal. Itu namanya Master Bambu. Yang itu bapak yang tua itu namanya Bapak Said. Bapak Said umur udah berapa Pak Said? Pak Said umur berapa? 6 tahun. 68. Luar biasa. Berapa lama Pak kerja di sini Pak? Udah berapa lama? Oh, bergabung baru 20 tahun. Baru ya. Berarti udah master ya Pak ya? Masih belum lahirnya awal Kita guru-guru kita. Jadi kalau mau nolak perendam tamu ya udah mari yo. Siap Pak. Ini perendaman bambu kita. Proses untuk pengawetan bambu. Nah, setelah kita angkat, kita kerjakan kayak gitu, buat rangka, buat apa, sesuai dengan pesanan lah. Jadi kita di sini nggak ada stok barang. Kita kalau mau apa, take order aja, pesan dulu, cocok, kita kerjakan. Oh, berarti tunggu dia main dulu, nggak ada istilah ada presiden gitu. Ada juga kadang-kadang pas ada stoknya ya ambil diangkat, kalau nggak ada ya pesan dulu. Nah, jadi ini hasilnya yang udah kita rangka nih guys. Nah, ini kursi-kursi kita yang udah jadi. Jadi ini tahapannya semuanya ada tahapan perendaman, ada yang kami kabrokan itu lagi dan satu-satu. Nah, ada yang nanti buat jadi mantu, ada yang finishing kayak Bapak Said itu. Apalagi kira-kira? Apa di kalau untuk kerajinan Pak? Apa ya? Oh, jenis kursinya Pak. Mebel doang. Mebel. Depan rumah itu langsung ya. Langsung ya Pak. Waktu kerajinan Pak Charles kemarin kita bisa buat rupa kayak gini. Nah, nanti kita buat lampu hias. Cuman ini nggak kita produksi karena untuk mebelnya kita sudah ke boler gitu. Kalau ada pesanan kita buat. Jadi kalau kalian belajar nanti kalau mau buat yang kayak gini ya cepet-cepet kita ngajarin. Pemasarannya kita jual di apa? Di zaman sekarang kan zamannya online ya kan. Media sosial, Facebook, Instagram. Kalau aplikasi belanja gitu Pak ada? Kalau aplikasinya nggak ada. Seperti Kita cuma ambilkan gambar aja nanti kan tinggal ini aja gitu. Oke, kalau nggak di stop dulu nanti lanjut lagi. Nah, ini hasil karya kami lah ada di katalog ini. Ya nanti lebih banyak lagi bisa ditengok di Instagram Kursi Bambu Raya. kursi bambu raya. Ya kalau di Google Suraya Bambu Furniture. Kalau kelompok kerajinan kami namanya Gerai Bambu Raya. Ini udah ada SK. Udah ada SK. Wih, Di kafe ya. Ini kayak depan rumah. iya kok. Kayak di depan rumah. Gajibu. Wih. Foto ikan. Ini bang kamera bang. Oh, sampai berarti orang luar pernah datang ke sini kunjungan ya Itu Pak? ada bule itu. Iya. Iya. Ini dari negara mana ini Pak? Ini dari England, Inggris. Spanyol. Satu kursi. Berapa hari ngerjainnya? Depan itu dibuat Bahan dari bapak. Bapak juga yang mati. buatan untuk rumah kita aja. Kalau misalnya emas untuk Kalau untuk usaha ini Pak udah berapa lama Pak? Usaha Saya di sini mulai buka usaha ini tahun 2015.
Sebenarnya tidak ada sih warisan dari leluhur. Orang tua saya juga nggak tukang bambu. Orang tua saya karyawan perkebunan. Jadi saya ini kerja kursi bambu ini karena kebiasaan pulang sekolah dulu masih SMP, nggak ada kerjaan, batu ngikat-ngikat. Gaji satu hari cuma 1.000 perak. Cuma lepas tuh pulang sekolah aja. Arti Bapak terinspirasi dari masa kecil? Iya, dari tamat SD itu kita sudah bercimpung di dunia bambu itu pada tahun 96. Itu kan belum lahir. Belum. Tahun 96 saya sudah megang bambu, mulai belajar buat kerajinan ini. Pulang sekolah dulu. Jadi sebenarnya bambu ini adalah otodidak. Nggak ada kita belajar cemana tekniknya gimana, ini nggak ada. Begitu kita kerja, teknik di lapangan, teori langsung praktek. Jadi dan dapatnya semua itu nanti dari pengalaman. Nanti umpamanya abang ini, bang aku mau bikin mejanya kayak gini, kita buat desain. Rakit di tempat masuk. Ya. Jadi sambil belajar. Alhamdulillah kita juga udah keluar negeri, ke Malaysia kita udah ke Thailand, udah Langkawi, Pineng. Kalau untuk kendala-kendala sama Bapak produksinya ada Banyak kendalanya. apa? Kendala yang pertama ya faktor alam kan, cuaca, terus bambu ini nggak ready. Nah, jadi bambu ini sangat langka. Kita pesan pun kadang dia nggak datang tepat waktu. Karena kan bambu ini kan bahan natural, nggak ada kita beli yang di Panglong. Terbatas mungkin ya Pak. Terbatas. Kalau ada di Panglong beli besi ada terus, kalau bambu nggak ada. Pesan dulu. Lagi bambu jenis yang khusus furniture ya Pak. Iya. Udah gitu, pertama adalah bahan, yang kedua adalah sudah bahan tentu pemasarannya kan. Kadang-kadang namanya kerajinan ini seperti bertahan hidup juga lah kita. Kadang-kadang ya kita mau nggak mau dia dikerjakan gitu kan, namanya kerajinan, tingkatnya masih kerajinan. Dan gitu ya, yang terakhir namanya usaha itu tidak lepas dari modal. Ya, gitu. Nanti kalian akan mengalami itu. Modal itu nggak terlepas. Modalnya ya, namanya kita ini masih modal ya tingkat UKM lah. Modalnya masih modal mandiri. Karena pun nanti kan kalaupun banyak modalnya pun ya nggak bisa berkembang besar juga karena tadi kita terbatas dengan bambu dengan kendalanya. Dan alhamdulillah sekarang permintaan pasar itu sudah mulai naik, meningkat karena orang zaman sekarang udah bosan nengok besi, nengok batu, nengok plastik itu sebagian. Ada yang kepingin kembali ke alam lagi. Yang unik gitu ya Pak. Yang penting itu hasilan. Boleh. Nah, itu udah mau diangkat itu guys. Ada yang pesan. Langsung kasih finalnya. Harus manis. Itu namanya kursi panjang, ukuran 2 meter. Sangat cocok kali kalau dipakai untuk teras, untuk tukang pangkas, untuk sebagai ruang tunggu. Oh, tunggu. Untuk tidur-tidur pun bisa juga golek-golek itu. Ada lagi mau ditanyain? Tahannya dia tuh kalau di dalam ruangan, yang penting dia di tempat terlindung dan tidak di tempat terbuka, dia tuh mudah-mudahan sampai puluhan tahun. Saya waktu masih tamat SD, SMP itu tidur saya di tempat rusbang bambu. Mulai saya SMP sampai saya tamat, sampai saya lagi merantau 11 tahun masih bagus. Saking udah bosannya taruh luar, baru rusak dia kena hujan panas. Jadi bambu ini nggak bisa dia kena hujan panas di tempat terbuka, karena nanti dia akan pecah. Nah, dia contohnya seperti ini udah kena panas, dia pecah. Waktu udah pecah busuk masuk air. Yang terlindungi, insya Allah dia lahannya dia lama, bertahan lama. Yang penting dia tidak dimakan bubuk.
Dan kami tidak bisa mengasih jaminan nggak dimakan bubuk itu rayap. Kenapa? Karena di dalam bambu itu dia sudah membawa hama juga. Waktu ditebang sudah ada. Itulah tadi untuk sebagai pencegahan aja kita buat. Jadi kalau untuk sisa-sisa seperti ini Pak, pretelan ini jadi limbah lah. Ya, Pak, ya. Dulu ada juga yang ngambil untuk jadikan tempat tusuk sate. Sekarang udah nggak ada lagi yang ngambil. Jadinya dibakar lah. Jadikan limbah sama apa. Oke ya. Oke lah kalau cukup. Oke ya, sahabat, sampai di sini dulu perkenalan kita nih dari teman-teman kita dari fakultas apa tadi? Unimed. Semoga apa yang kedatangan mereka nanti ini Mbak berkah ya kan, kursinya makin hari. Nanti pun setelah tamat kuliah, saya doakan kalian dapat kerjaan yang layak, yang terbaik. Oke ya, kita tutup. Salam Bambu Raya Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.